Apocalypse. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan melakukan remastering dengan tema gaming. Sebelumnya, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu remastering. Remastering merupakan proses membuat Linux baru dari Linux yang sudah ada. Di sini kami menggunakan Linux Ubuntu 18.04 sebagai dasar dari Linux baru yang akan kami buat. Kemudian, hasil dari remastering ini mirip dengan Linux yang sudah ada sebelumnya atau Linux induknya, namun telah mengalami beberapa perubahan, baik dari segi tema, icon, background, hingga aplikasi bawaan yang terinstal di dalam Linux tersebut. Kemudian, di sini kami sudah menyiapkan dokumen yang berisi langkah-langkah instalasi atau remastering Linux. Pertama-tama, download file yang diperlukan. Di sini kita memerlukan background yang akan diganti, kemudian Penguin Builder, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk melakukan backup terhadap sistem operasi Linux kita, sehingga dihasilkan file ISO yang bisa digunakan untuk instalasi Linux selanjutnya. Kemudian kita cari tema yang ingin kita gunakan di web GNOME-LOOK, di mana di sini tema yang kami gunakan adalah Sweet Dark. Kemudian kita cari juga icon yang akan kita gunakan, di mana icon yang kami gunakan di sini adalah Candy Icon. Langsung saja kita buka browser. Di sini, file-file background dan Penguin Builder yang kami butuhkan sudah kami letakkan di dalam satu folder Google Drive. Langsung saja kami download file background 1 dan background gradient yang sudah kami cari di internet. Begitu juga dengan file Penguin Builder, langsung saja di-download, di mana file Penguin Builder sendiri ini dapat kita temukan juga di GitHub. Selanjutnya, kita download tema dan icon yang diperlukan di website GNOME-LOOK. Untuk download, caranya klik tombol download yang ada di bagian kanan atas, kemudian pilih tema yang diinginkan. Di sini kami menggunakan tema Sweet Dark sebagai tema yang akan kami gunakan. Kemudian untuk icon, kami gunakan tema Candy Icon, dan untuk mendownloadnya sama seperti sebelumnya, kita klik tombol download yang ada di kanan atas, lalu tekan download candyicon.dart.exe. Setelah file-file di-download, maka file-file tersebut akan tersedia di folder download yang berada pada direktori. Setelah semua bahan-bahan yang kita perlukan tersedia, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya dengan melakukan perintah pada terminal. Sebelum memulai menuliskan perintah pada terminal, jangan lupa untuk memberikan hak akses user sebagai root dengan cara ketik sudo su, kemudian masukkan password dari akun yang sedang login saat ini. Kemudian, kita akan melakukan install terhadap file GNOME Tweak Tool dengan cara pertama-tama kita lakukan
update terhadap package dari sistem operasi Linux kita saat ini menggunakan komen apt-get update. Kemudian, terminal akan melakukan update terhadap daftar repositori yang tersedia di Linux kita saat ini. Setelah update dilakukan, kita bisa mulai install dengan cara ketikkan komen apt-get install GNOME Tweak Tool. Aplikasi GNOME Tweak Tool ini memungkinkan kita untuk melakukan modifikasi terhadap sistem operasi Linux kita saat ini, baik dari segi background, animasi, icon, dan tampilan-tampilan lainnya. Setelah komen berakhir, artinya GNOME Tweak Tool sudah terinstall di Linux kita. GNOME Tweak Tool ini bernama Tweak pada aplikasi ini. Nah, kita bisa langsung saja sematkan aplikasi Tweak ini di dashboard agar memudahkan kita dalam proses kedepannya. Kemudian, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu melakukan setting tema. Di sini kita sudah mendownload tema, yaitu tema SweetDark dari website GNOME.log. Kemudian, pada folder download, kita ekstrak file tema tersebut dengan menggunakan komen tar dengan parameter xf, yang artinya ekstrak file dengan nama tertentu. Kita klik kanan pada folder, lalu open terminal. Kita login lagi sebagai admin, sudo su. Setelah itu, kita ekstrak file yang sudah kita download, yaitu file tema, yaitu sweetdark.tar.xz. Untuk melakukan ekstraksi, caranya yaitu ketik tar xf, nama filenya yaitu sweetdark.tar.xz. sweetdark.tar.xz. Nah, di sini file tersebut sudah diekstrak pada direktori download. Kemudian, pindahkan folder hasil ekstrak ke direktori root/home/.themes. Untuk melakukannya, kita ketikkan komen cp yang berarti copy, r artinya rekursif. Kita copy satu folder tersebut, di mana folder yang ingin kita copy adalah folder SweetDark. Folder SweetDark ini, SweetDark. Lalu tujuannya yaitu pada root, home, akun kita yaitu Wahyu. Kemudian di dalam folder themes dengan nama foldernya nanti adalah SweetDark juga. Setelah itu, file SweetDark pun akan tercopy pada folder themes yang ada pada user Wahyu. Kemudian, buka ulang aplikasi GNOME Tweak Tool dan pilih tema yang telah diinstal pada tab Appearance. Kita buka aplikasi Tweaks. Kemudian, kita lihat pada Themes Application. Di sini, tema SweetDark sudah tersedia pada pilihan opsi tema. Kita terapkan. Nah, ini tema SweetDark pun sudah diterapkan pada Linux kita saat ini. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu setting icon. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita cari referensi icon yang akan kita gunakan di web GNOME.log. Di mana icon yang kami akan gunakan di sini adalah Candy Icon. Pada terminal yang sama seperti sebelumnya, kita ekstrak file Candy Icon yang sudah kita download dengan cara tar parameter ekstrak, nama filenya yaitu candyicons.tar.xz. Setelah file kita ekstrak, maka folder Candy Icons akan muncul pada direktori download. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Kita copy file ini pada direktori yang sudah ditentukan. Untuk folder icons, folder ini akan kita copy ke folder.icons yang terdapat pada direktori home/wahyu. Home/wahyu icons, ini bedanya. Kemudian Candy Icons. Agar tidak error, maka kita berikan tanda kutip 2, di mana error dapat saja terjadi karena adanya tanda slash pada komen ini. Kita tekan enter. Nah, selanjutnya
File candy icon pun akan tersalin sebagai icon yang dapat kita terapkan sebagai tema pada Genome Tweak Tools. Kemudian, kita buka ulang aplikasi Genome Tweak Tool, lalu pilih icon yang telah diinstal pada tab Appearance. Kita buka Genome Tweak Tools, pada bagian Icons. Jika belum muncul, maka kita bisa restart terlebih dahulu aplikasi Genome Tweak Tools-nya. Kita restart ulang. Nah, sekarang sudah muncul icon candy icon yang baru saja kita install sebelumnya. Kita terapkan. Nah, kita lihat icon sudah mengalami perubahan seperti yang tampak pada sidebar yang ada di bagian kiri Linux. Nah, icon sudah mengalami perubahan. Setelah mengatur tema dan icon, selanjutnya kita akan mengatur background. Pertama, siapkan file gambar yang akan dijadikan background. File yang akan dijadikan background adalah bg1.png. Lalu, kita buka terminal pada folder download dan login sebagai root. Selanjutnya, kita akan memindahkan file bg1.png ke direktori yang telah ditentukan, yaitu usr share backgrounds. Maka file bg1.png akan berpindah ke direktori tersebut. Kemudian kita buka Genome Tweak Tools, lalu kita atur background menjadi bg1.png sehingga background tersebut telah sesuai dengan gambar yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita akan melihat hasil perubahan background. Nah, bisa kita lihat bahwa gambar background telah berubah menjadi sesuai dengan gambar bg1.png. Langkah selanjutnya yaitu setting background log dialog. Log dialog ini adalah dialog yang akan muncul ketika melakukan unlock Linux dan juga memasukkan password. Nah, di sini perlu file untuk menetapkan background. Tampak dari file tujuan, yaitu URL-nya menjadi usr share background nama file. Kita akan membuat bg gradient.png sebagai background dialog. Maka kita buka terminal pada folder download, kemudian memindahkan bg gradient.png ke direktori usr share backgrounds. Sehingga file bg gradient.png akan berpindah pada latar belakang background bawaan Linux. Lalu terlihat buka file usr share genome cell temp ubuntu css di mana terdapat komen nano. Nah, komen nano ini adalah komen text editor yang memungkinkan kita untuk meminta isi suatu file. Maka kita tuliskan perintahnya. Lalu kita akan mencari yaitu log dialog group. Maka kita tuliskan pada kolom pencarian yaitu log dialog group. Nah, di sini adalah log dialog group yang akan kita ubah. Nah, yang akan kita ubah yaitu resource menjadi file karena gambar background latar belakang nanti itu bersumber dari file. Kemudian kita tuliskan direktori tempat file bg gradient.png tadi berada, yaitu usr share backgrounds bg gradient.png. Kemudian kita juga atur untuk background repeat-nya menjadi no repeat, kemudian background position menjadi center. Setelah menyimpan perubahan, untuk keluar kita klik ctrl-O, ctrl-C, dan untuk keluar ctrl-X, lalu Y untuk yes. Nah, setelah perubahan tadi
selesai dilakukan, maka untuk melihat hasil dari background lock dialog, maka kita akan melakukan reboot pada sistem. Setelah reboot sistem, ketika mencapai lock screen, terlihat background dialog lock screen menjadi bg gradient.png yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu atur background saat baru booting, yaitu kita buka Genome Tweak Tool. Pada bagian Appearance, kita akan memilih background, lalu image kita ubah menjadi bg1.png. Setelah ditetapkan, maka background lock screen menjadi bg1.png sesuai yang telah kita tetapkan sebelumnya. Baik, setelah kita menginstal background tersebut, langsung saja kita masuk ke setting docs extension-nya. Pertama, kita harus menginstal Genome Cell Host Connector. Pertama kita harus masuk dulu. Nah, setelah itu kita install Genome Cell Host Connector-nya melalui kode apt install Chrome Genome Cell. Kita buka terminalnya, lalu kita ketikkan sudo su, masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk. Nah, setelah itu kodenya ini kita masukkan ke dalam terminal tersebut. Lagi mendownload. Nah, setelah selesai mendownload, kita langsung menuju ke extension Genome.org. Kita harus membuka web Mozilla dulu untuk membuka Genome extension ini melalui browser, yaitu browsernya Mozilla. Nah, sudah terbuka, langsung saja kita masukkan extension genome.org-nya. Nah, kita akan membagi dua layar agar mudah dilihat. Nah, setelah terbuka Genome extension ini, kita langsung ketikkan di pencarian, yaitu dash to doc. Nah, kita buka. Nah, kita tinggal klik on-kan saja agar dia dapat bekerja. Lalu dia akan dengan sendirinya akan keluar tombol download. Nah, kita dapat melihat di sidebar tersebut ikonnya itu masih sama, dan kita akan buka dari Tweak, lalu ke extension, kita buka pengaturan dash to doc tadi. Nah, di sini kita akan mengatur size-nya, opacity-nya, dan bermacam-macam yang bisa kita atur di dalam Genome Tweak ini. Pertama kita harus doc size limitnya, baru ikonnya kita atur, baru ini tempatnya di bottom, di bawah kita bikin, lalu kita tutup, lalu kita atur appearance, customize beda color-nya kita ganti, diganti menjadi warna hitam. Opacity-nya kita bikin menjadi 25%. Lalu kita tutup, kita close. Nah, sekarang ikonnya itu berada di bottom, di tengah-tengah pada desktop tersebut. Yang tadinya di sidebar kiri, sekarang ia menjadi di bottom, di tengah-tengah
pada desktop tersebut. Setelah kita menginstal extension tadi, lalu kita di sini akan memasukkan fontnya. Kita akan mengatur font tersebut. Kita buka aplikasi Genome Tweak Tool. Nah, kita cari di situ font. Nah, di situ kita bisa ganti Ubuntu Medium menjadi Logic Telugu Bold. Nah, itu kita bikin ukurannya 12. Begitu juga yang di bawahnya Logic Telugu Regular dengan ukuran 12. Ini sama juga, Logic Telugu Regular ukurannya 12. Nah, pada bagian space-nya kita biarkan saja bawaan dari Ubuntu tersebut. Lalu kita close. Nah, setelah itu, setelah kita mengatur font, lalu kita menginstal tema Plymouth Ubuntu Genome Logo. Nah, Plymouth ini juga mensupport animation using Direct Rendering Manager. Nah, untuk membuat tema tersebut, kita langsung masuk ke terminal saja. Nah, sebelum itu kita harus masuk ke sudo untuk root. Kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk, langsung saja kita masukkan code-nya itu apt-get update. Nah, ini harus terkoneksi jaringan agar untuk mengunduh apa yang diperlukan dari apt-get update tersebut dapat diambil. Nah, setelah kita apt-get update, lalu kita masuk ke apt-get install Plymouth. Kita tunggu saja. Ini akan memakan waktu. Nah, di situ kita akan memasang logo Ubuntu 18.04 Ubuntu. Nah, langsung saja kita masukkan kodenya apt-get install Plymouth dem Ubuntu minus logo. Nah, itu yang ingin kita install. Kita pilih. Nah, ini harus terkoneksi dengan internet untuk mengunduh ini karena kita memakai Linux. Nah, kita tunggu saja. Agak memakan waktu. Nah, sudah selesai. Lalu setelah itu kita masuk ke update alternatif config default Plymouth. Itu copy, kita pastikan saja. Nah, di sini kita akan memberikan pilihan update dari 0, 1 dan 2. Di sini kita dapat memilih antara 0, 1, 2 dan kita memilih nomor 1. Itu ada Ubuntu logo yang 1. Nah, di sini kita tinggal klik 1, tekan nomor 1 saja, dia akan secara otomatis akan terpilih. Nah, lalu kita masuk ke tampilan update. Nah, update di sini berguna agar setelah kita booting nanti, ya hasil yang sudah kita terapkan di sini akan tetap seperti ini dan dia tidak akan kembali seperti dulu. Nah, kita harus memasukkan update in frames menu. Dan juga di sini ada dua pilihan untuk reboot, bisa, dan juga akan nanti tampilannya akan berubah juga. Logonya akan muncul pada awal dari untuk menghidupkan Linux tersebut, Linux Ubuntu ini. Nah, di sini kita masukkan kode sudo apt install Plymouth 11. Nah, ini supaya dia tetap kode logo tersebut agar tetap berjalan seperti biasa.
Nah, kita juga bisa menjalankan sudo play mode preview 20. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, kita copy, kita pastekan. Di sini juga kita bisa melakukan reboot seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah reboot, nah muncul logo Kubuntu. Nah, pertama-tama kita buka command line dengan di terminal ini. Kita melakukan untuk melakukan instalasi game. Pertama kita login sebagai root, yaitu dengan sudo su. Setelah itu kita install Lutris terlebih dahulu. Nah, kita gunakan install arsitekturnya terlebih dahulu, yaitu i386, yang mana Lutris ini bisa berjalan ketika kita menggunakan arsitektur i386. Dan library-nya kita install juga seperti apt install yang diperlukan ini. Kemudian kita copy, kita tunggu instalasinya, kemudian kita konfirmasi Y sehingga library akan diinstal terlebih dahulu. Arsitektur dan library terinstall, selanjutnya kita menginstal Lutris-nya itu. Nah, kita ketikkan add apt repository ppa lutris team lutris. Add apt artinya kita menambahkan dengan repository ppa merupakan repository yang akan ditampilkan di sini. Lutris teamnya itu namanya. Dan kita install dengan add apt repository tadi. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah selesai, kita update package-nya tadi dengan apt update. Kita copy saja. Kita mengupdate daftar repositorinya tadi. Setelah selesai, kemudian kita ketikkan apt install Lutris-nya. Nah, kita tunggu lagi jika ada yes atau no, ini kita yeskan saja. Kita tunggu lagi.
ketikkan apt get update lagi untuk memastikan, kemudian klik yes, tunggu lagi saja sampai prosesnya selesai. Nah, dari sini aplikasi Lutris sudah terinstall. Coba kita lihat di show application. Di semuanya kita lihat Lutris. Nah, sudah terinstall aplikasi Lutris di sini ya. Dan kita kembali lagi ke komen-komennya. Kita akan beragam aplikasi ini. Untuk menginstal ini kita menggunakan Flatpak ya, seperti Play Store itu. Kemudian jika kita ingin menggunakan Flatpak, kita install dulu Flatpak-nya. Nah, kita buat dulu apt install Flatpak. Nah, kita akan install package-nya Flatpak ini. Kita tunggu lagi seperti biasa. Nah, setelah selesai terinstall Flatpak ini bekerja di terminal ya, jadi dia tidak menggunakan tertentu. Kemudian kita install lagi apt install Gnome software plugin Flatpak. Kita install lagi. Kemudian yang terakhir kita install itu adalah Flathub nih. Ini berperan sebagai app store-nya, daftar aplikasi yang akan berada di sana. Tidak bisa. Flathub sudah selesai kita install. Setelah kita install ini, kita harus mereboot terlebih dahulu. Kita reboot terlebih dahulu sehingga kita bisa gunakan. Setelah berhasil install Flatpak, kemudian kita akan menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Kita buka terminal kembali, login sebagai super user ya. Kita buat sudo su. Kemudian kita coba install aplikasi Discord, kemudian dengan command flatpak install flathub.com.discord app Discord. Nah, kita masukkan. Kita cek apakah Discord ini sudah berhasil terinstall. Nah, sudah nampak Discord terinstall ya di sini. Kemudian lanjut lagi kita install yang lain, yaitu kita install Steam. Kita ketikkan flatpak install flathub.com.filesoftware.steam. Kita install menggunakan terminal ya. Kita tunggu lagi. Setelah kita berhasil menginstal Steam, kita lihat ada itu ada Steam yang sudah terinstall berarti, dan kita install game yang ingin kita install.
contohnya catur. Nah, kita buat PyCast, kita coba dan install PyCast, apt install site PyCast. Baiklah, kita akan menginstall catur ya, game catur dengan apt install PyCast. Kita tunggu lagi. Oke, game PyCast telah berhasil diinstal. Kita akan menginstal Hedgeworth. Kita gunakan install flathome dan org dan Hedgeworth. Ini sudah ada di sini ya. Kita install. Proses instalasi lagi. Kita install juga NumPy dengan command yang bersama, yaitu flatpak install flatpak.io.php.numtypes. Dari proses sebelumnya kita sudah berhasil menginstal 3 aplikasi, yaitu Discord, kemudian Lutris, ada Steam, kemudian juga menginstal games ya, XDHawk, kemudian Notifex dan Psychic. Di proses tersebut kita sudah menyelesaikan tahapan remastering kita yang ada perubahan tema, icon, background, font, dan aplikasi. Kemudian kita akan membuat file Linux ini dalam bentuk ISO. Nah, untuk melakukannya kita install JDB package installer untuk menginstal package-nya. Setelah kita menginstal seperti di gambar ini, komennya adalah apt-get install JDB. Setelah proses instalasi dijalankan, maka kita dibolehkan untuk melakukan komen baru, yaitu install Penguin Builder-nya. Kita buka foldernya dulu, folder downloadnya dulu, buka terminalnya lagi, kemudian kita login sebagai super user ya. Setelah kita masukkan passwordnya juga, kemudian di sini kita install Penguin Builder-nya dengan cara JDB, kemudian namanya Penguin Builder.dev. Lagi proses instalasi, kita tunggu aja, kita yes, ditunggu saja, agak lama ya.
Setelah ini Penguin Builder sudah kita install, kemudian buka aplikasi Penguin Builder-nya yang sudah kita install tadi ya, yang tersedia pada menu aplikasi. Kita cari Penguin Builder, masukkan password seperti biasa, kemudian kita melakukan instalasinya itu dengan cara tab settingnya kita tekan, kemudian username-nya, nama username-nya kita tertera pada saat kita Linux mastering ini kita install ya. Di sini kita buat username-nya yaitu Tare. Tugas SO, kemudian CD labelnya, gaming OS, nama intinya, kemudian file name-nya menjadi gaming OS juga .iso, kemudian dimana tempat akan aplikasi file ini kan di tempat tadi Penguin Builder tadi. Kemudian ke action, kita pilih play mode temp. Nah, kita Ubuntu logo kita lakukan, tampilan temnya tadi kan seperti itu, kemudian kita oke kan saja, kita mengupdate yang telah kita buat tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai, bila kita atur dengan sesuai yang tadi, masukkan username, kemudian masukkan label CD-nya, nama filenya juga sudah kita klik tema play mode yang tadi, kemudian klik action, lalu klik opsi backup. Nah, backup ini tarik di backup ini, di sini proses backup Penguin Builder ini akan terjadi selama 2 jam ya proses ininya. Oke, selanjutnya yaitu file yang dihasilkan terdapat pada folder, ada location, kemudian masuk ke menu home, Penguin Builder. Di Penguin Builder ini gaming OS .iso ini adalah hasil backup yang kita tadi. Gaming OS ini kita buat tadi, nanti file ISO ini dapat kita gunakan untuk melakukan instalasi Linux yang mana tampilannya sama seperti tampilan remastering kita saat ini.